semuanya, kembali lagi dengan kami Sobat Edukasi. Perkenalkan, nama saya Lucy dan rekan saya Dan saya Firma. Dan pada malam ini kami akan membahas tentang kasus pembulian terhadap anak berkebutuhan khususnya Kak, di sekolah-sekolah yang berbeda, di mana kasus ini tuh lumayan menarik nih Kak. Dan kakak tahu gak sih, kali ini itu sesi yang menarik karena narasumbernya merupakan orang yang menjadi saksi akan kegiatan pembulian tersebut. Jadi mari saja kita panggil Kak Anissa. Halo Kak Ciawa. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kalau kalian gimana nih kabar? Baik, Kak. Oh, puji Tuhan. Nah, sesuai dengan kasus pada malam ini Kak, kita kan akan membahas tentang kasus pembulian terhadap anak ABK nih, di mana anak ABK itu merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus secara intelektual, sosial, dan secara mental juga nih, di mana anak tersebut tuh menjadi pembeda banget nih daripada anak pada umum lain-lainnya nih Kak. Nah, kalau dari kakak semasa sekolah nih, ada nggak sih kasus pembulian terhadap ABK gitu ya? Karena kalau dari pengalaman aku, nggak ada tuh kalau kayak begitu. Nah iya nih Kak, di sekolah tuh gak ada tuh pembulian anak ABK. Adanya tuh pembulian kayak anak nakal lah, atau kayak gangster gitu loh. Iya, betul. Wah, berarti kesaksian aku ngalaminnya tuh cukup akan membuat kalian merasa kok ada orang kayak gitu ya. Oh, Wow. jadi kalau boleh cerita, pengalaman aku ini terjadi waktu aku kelas 2 SMA gitu kan. Yang dimana di situ tuh ada murid bersama, kita sebut aja namanya N. Dia tuh baru masuk ke kelasku gitu, ke sekolahku, dia murid pindah gitu kan. Awalnya semuanya itu tuh kayak biasa-biasa aja, karena dia juga termasuk tipe yang pendiam saat itu, namanya anak baru masih pendiam gak sih? Introvert gitu ya Kak? Iya, udah banget kayak aku gitu introvert. Iya. Nah, jadi awalnya kan anaknya pendiam banget, Cik. Kayak kita ngira, oh wajar gak sih anak baru pendiam gitu. Sampai akhirnya ada salah satu temenku yang ngajak dia kenalan. Dan ini memperkenalkan gitu namanya. Tapi kayak makin dilihat, semakin hari makin diperhatikan, kok tingkah lakunya ini kayak agak berbeda gitu ya. Bentar Kak, sorry, tingkah laku yang kayak gimana nih contohnya? Dia itu mulai menunjukkan kalau dia tuh kesulitan interaksi sama kawan, kesulitan dalam memahami pembelajaran. Salah satunya dia tuh juga sulit mengikuti tempo belajar kita yang anak-anak pada umumnya di kelas itu. Nah, makin diperhatikan, setiap dia merespon kok kayak beda ya, kayak enggak. Kalau kami berpikir pada saat itu kok nggak kayak manusia normal pada umumnya gitu kan. Makin diperhatikan makin lain, sampai pada akhirnya ada beberapa temanku tuh yang sadar nih kalau kayaknya ini berkebutuhan khusus deh. Nah tapi awalnya aku di situ tuh kayak belum emang iya berkebutuhan khusus. Kayaknya emang dia aja nggak sih yang kayak ada gitu. Jadi kalau kalian bilang bahwa saya saksi di situ, sebetulnya bisa dibilang saksi, bisa juga dibilang pelaku. Iya sama, nanti Kan belum tahu kan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang gak normal di pikiran kami, itu kayak ada nih orang jadi kayak turut membuli gitu loh di situ. Tapi nggak yang sampai parah banget. Yang parah itu malah teman-temanku yang lain gitu. Sampai pada akhirnya salah satu temanku itu bilang, sebenarnya kayak manusia itu kan punya hak asasinya masing-masing kan ya guys. Benar Kak. Dari situ aku baru nyadar ya, seaneh-anehnya dia punya hak asasi gitu. Tapi di situ tuh kami belum menyadari secara spesifik nih ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus itu gimana, belum mendapatkan edukasi tentang anak ABK itu. Makin lama ya dia dibully, agak kasihan juga kan. Akhirnya di situ turut tiba. Dan di situ tuh kayak bukan mulai memakai konteks bahwa anak ini berkebutuhan khusus, tapi yang aku pakai di situ adalah setiap manusia itu punya hak asasinya, semua orang itu punya haknya gitu untuk bersuara. Jadi kayak di situ aku mulai stop, aku nggak mau lagi membuli dia. jangan membuli ya. Jangan skripsi, no ya. Nah, karena nggak ada pengalaman di situ, setelah aku kuliah di sini di UPH dan dapatlah mata pelajaran anak berkebutuhan khusus, di situ aku baru nyadar, wah gila sih, ternyata aku termasuk pembulian di situ. Pelaku di. Aku menyadari bahwa di situ aku termasuk pelaku gitu kan. Dan setelah melihat bahwa ternyata anak berkebutuhan khusus itu banyak banget ciri-cirinya, kelebihan juga kekurangan mereka tuh ternyata ada gitu loh. Dan juga kalau kita lihat anak ABK itu ternyata punya talentanya masing-masing. Gitu sih. Jadi setelah itu aku sadar sih bahwa nggak boleh membeli orang sebenarnya. Apalagi ketika kita udah tahu bahwa dia memiliki kebutuhan khusus, kita nggak boleh.
Tapi di sini ya Kak, setelah aku searching gitu ya, ternyata banyak loh kasus pembulian itu terhadap ABK di dalam kelas. Di Depok nih siswa berkebutuhan khusus dibully hingga dia lukai dirinya sendiri, dan juga bahkan ada yang dianggap sebagai pembuat onar. Itu paling parahnya sih. Ini Parah sih memang. Mana sih Kak ini perkara? Dan sebetulnya nih, pembulian itu terjadi karena apa sih Kak? Nah itu tadi kayak kalau dari pengalamanku, sebetulnya hal ini terjadi karena kita semua tuh kurang edukasi. Iya. Edukasi bahwa hal-hal apa aja yang menjadi kekurangan juga kelebihan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Terus juga kita kurang edukasi nih bahwa ternyata semua orang itu adalah image of God, guys. Gambar dan rupanya Allah. Kalau kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ jelas-jelas menyatakan bahwa Allah itu menciptakan seseorang itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, karena kurang edukasi inilah manusia itu bisa membuli orang lain karena mereka nggak tahu bahwa setiap orang itu ternyata adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita juga perlu meng-highlight bahwa ternyata anak berkebutuhan khusus itu ada loh talentanya yang kita semua nggak mungkin kita punya gitu loh. Kayak ada yang lebihannya gitu kan. Nah, setiap orang kan ada kelebihan juga kekurangannya masing-masing gitu kan guys. Termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan anak berkebutuhan khusus ini kalau kita lihat lebih detail, ketika mereka mendapatkan stimulus yang tepat, talentanya itu akan jauh lebih hebat gitu. Yang dimana orang normal mungkin nggak punya itu. Nah gitu. Wah, bener banget jadi Kak ini sharing itu main kayak wow banget itu mengedukasi kita sebagai generasi Gen Z dan kalian sebagai penonton. Kalau anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki potensi yang lebih juga dalam dirinya, nggak cuma kita doang, tapi mereka mempunyai kelebihan dalam dirinya masing-masing nih. Ini juga pengalaman dan edukasi yang sangat bagus ya buat kita semua nih teman-teman, bahwa setiap manusia itu adalah image of God. Itu guys, jadi perlu kita highlight bahwa sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa setiap orang itu adalah image of God. Jadi jangan asal bully, kita nggak boleh membuli sesama, nggak boleh membuli manusia. Jangan cuma manusia, hewan pun tidak boleh, karena setiap orang itu adalah gambar dan rupanya Allah gitu guys. Terima kasih dengan narasumber kita pada malam ini Kak Anissa. Terima kasih Kak, sungguh mengedukasi kita supaya generasi kita makin membaik lagi di masa kedepannya. Saya sama-sama. Terima kasih. Mungkin ini akhir dari podcast kita, dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton podcast Sobat Edukasi, dan sampai jumpa di podcast Sampai jumpa.